Salam, puji Tuhan, kita telah tiba di pelajaran 6 dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat hafalan kita tertulis di 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mengawali pelajaran ini, ada baiknya kita meminta kuasa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar melalui pelajaran ini iman kami pun semakin bertumbuh, dan kami berpengharapan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami memohon agar Tuhanlah kiranya memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih perlindungan Yesus selalu menjadi bagian mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang lewat, pelajaran 5, saya tidak dapat membagikan video ringkasan sekolah Sabat karena ada 1-2 hal sehingga saya tidak dapat membagikannya. Tetapi puji Tuhan, di pelajaran 6 ini kita dapat kembali bersama-sama untuk membahas dan belajar bersama melalui pelajaran pekan ini, pelajaran yang ke-6. Pemirsa Bakti Channel, Allah memanggil kita untuk bersaksi baginya. Bersaksi adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Tentunya panggilan ini ada beberapa perbedaan dalam karunia yang diberikan oleh Allah. Tetapi walaupun demikian, bahwa karunia yang diberikan Allah berbeda-beda, tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Untuk melayani, memperlengkapi kita untuk tugas mulia itu, yaitu bersaksi, menginjil. Pemirsa, sebagaimana yang kita telah sampaikan tadi, bahwa Allah sedang menggunakan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dengan talenta dan kemampuan yang berbeda. Tetapi semua adalah untuk pelayanan. Semuanya ini berharga dan masing-masing sangat penting untuk tubuh Kristus tentunya. Sebagaimana tertulis di 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Pemirsa, jika kita belajar dari 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22, ini merupakan satu pekabaran menegur kita untuk selalu menghargai setiap orang walaupun tampaknya tidak penting. Pemirsa, jika kita ingat ayat hafalan yang kita sudah bacakan tadi, di mana ayat itu menyampaikan suatu pelajaran yang sangat penting, di mana Allah adalah pencetus semua karunia, dan setiap karunia sempurna datang dari siapa? Dari Tuhan. Jika demikian, bahwa Allah akan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian kita. Jangan kita cemburu dengan karunia yang diberikan Allah kepada sahabat kita yang lebih daripada yang kita miliki. Dengan itu kita dapat melayani dan memuliakan namanya dengan karunia yang cocok yang Tuhan berikan bagi kita. Pemirsa Bakti Channel, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan melalui baptisan menjadi anggota tubuhnya, Roh Kudus akan memberikan karunia sehingga kita dapat melayani gereja dan bersaksi kepadanya. Apakah talenta kita besar atau kecil? Kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan kepada kita. Jikalau Tuhan sudah berikan 5 karunia contohnya, atau 7 karunia, biarlah karunia yang Tuhan berikan itu kita dapat gunakan, dan biarlah yang dipercayakannya itu kita dapat gunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Pemirsa Bakti Channel, perlu kita ketahui bahwa karunia rohani melayani beberapa tujuan. Apa kira-kira tujuan dari pelayanan itu? Yang pertama adalah memelihara dan memperkuat gerejanya, lalu menyelesaikan pelayanannya, mengembangkan gereja yang bersatu untuk menyelesaikan misinya di dunia. Inilah merupakan tujuan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan, dipercayakan kepada kita. Selain itu, karunia-karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan secara ilahi, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan khusus mereka di gereja dan di pelayanan kepada dunia. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi semua karunia-karunia itu berasal dari siapa? Dari Tuhan, dan Allah lah yang memperlengkapinya semuanya. Pemirsa Bakti Channel, semua karunia Roh Kudus Tuhan akan berikan agar gerejanya akan memanifestasikan semua karunia Roh Kudus tepat sebelum kembalinya Tuhan kita. Kita akan menerima karunia Roh ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Ternyata bukan semua manusia Tuhan berikan karunia Roh atau karunia rohani, tetapi hanya bagi mereka yang mengabdikan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani dan menumbuhkan gereja. Karunia rohani adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Matius 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kemudian kita boleh baca 2 Korintus 8 ayat 12, kami tampilkan di layar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sangat luar biasa. Kedua ayat ini sangat luar biasa. Kita boleh kembali berulang-ulang membacanya, dan mari kita renungkan. Kita melihat bahwa bagi Allah yang penting bukan apa yang kita miliki, tetapi bagi Allah adalah apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan dengan apa yang ada kita miliki. Ya. Apa yang kita miliki itu kita gunakan. Allah memuji 2 orang hamba pertama karena mereka setia dalam menggunakan talenta mereka. Karena mereka menggunakan apa yang telah Tuhan berikan baginya. Bukan seperti yang 1 talenta, dia tidak menggunakannya. Pemirsa, ketika kita menggunakan karunia yang Allah telah berikan kepada kita untuk memuliakan namanya, itu akan meningkatkan, berkembang, dan bertumbuh baik secara kerohanian gereja maupun bagi kita secara pribadi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi sebagaimana judul kita tadi pekan ini, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas? Melalui pelajaran yang kita telah pelajari tadi adalah kuasa karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada saudara dan juga saya. Satu kutipan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran hari Jumat, saya bacakan demikian. Untuk semua orang telah diberikan pekerjaan yang harus dilakukan bagi sang guru. Kepada setiap hambanya diberikan karunia atau talenta khusus. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap pelayan memiliki kepercayaan yang menjadi tanggung jawabnya.
dan kepercayaan yang beragam sebanding dengan kemampuan kita yang beragam. Dalam membagikan karunia-Nya, Allah tidak berurusan dengan keberpihakan. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui dari para hamba-Nya, dan Dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran ini mengajak saudara dan saya supaya kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Seperti yang menerima 2 talenta dan juga yang menerima 5 talenta, menggunakannya dan mengembangkannya untuk menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhannya. Sama halnya saudara dan saya, talenta yang Tuhan berikan bagi kita, karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita, biarlah kita kembangkan, dan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan gereja yang kita layani. Melalui karunia yang kita gunakan akan mempertumbuh dan memperkembang akan kerohanian setiap gereja. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini. Semoga melalui pelajaran ini kita pun semakin dikuatkan, dan kita pun semakin menyadari bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan itu akan patut kita gunakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, begitu baik Engkau dalam hidup kami. Kami dapat mengakhiri pelajaran sekolah sahabat di pekan ini melalui video ini. Semoga dengan pelajaran ini kami pun semakin ditumbuhkan dalam iman, dan kami semakin menyadari bahwa setiap karunia rohani yang Tuhan telah percayakan bagi kami akan dapat kami gunakan untuk menjadi suatu sarana penginjilan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menumbuhkan iman umat-umat Tuhan di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.